seluruh perubahan kebijakan di bidang politik ini adalah bagian dari putusan MK 90 yang meloloskan Mas Gibran itu. Ada idu geni istilahnya di situ. Makanya saya termasuk bersyukur dengan putusan MK, karena dari dulu saya mengatakan pilihannya sederhana. Kita ini terlalu besar kalau untuk ikut-ikutan. Kita ini terlalu besar untuk jadi embel-embel. Partai politik itu dipersiapkan untuk mengurus negara. Pengetahuan paling kuat yang harus dia miliki adalah tentang kebijakan publik. Sebab tidak ada negara yang punya masa depan kalau negara itu timpang. Kita mesti membereskan soal-soal dasar yang menjadi sebab ketimpangan. Partai ini ada di dalam pemerintahan, jadi mainnya mau seperti apa? Gitu. Kritis boleh, nggak boleh kita malu-malu ada perasaan bersalah karena menjadi bagian dari pemerintahan, karena ya kita yang harus lawan. Jadi apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi itu jangan dirusak, tapi dilihat sebagai kontinuasi. Partai yang berideologi rekonsiliasi saya kira harus bisa melihat kebaikan dari semua pemimpin. Kita nggak mau terjebak kepada memaki-maki masa lalu sehingga kita gelap masa depannya. Ada banyak yang harus kita bicarakan sesuai dengan landasan dari Partai Gelora sebagai partai narasi. Ya, tentu kita harus terus belajar dan kemudian memahami arah pembangunan. Paling tidak sekarang 5 tahun ke depan kita berada di pemerintahan ya Pak Fahri ya. Kami sedang berusaha untuk menyamakan persepsi dan kemudian kami juga on the way ini sedang bikin buku Pak Fahri terkait dengan kebijakan publik, karena tentu kebijakan publik itu kan punya tools ya, tools yang kita harus pahami bagaimana kita memahami persoalan dalam formulasi kebijakan, implementasi dan kemudian evaluasinya bagaimana. Oke Pak Fahri, kira-kira setiap bidang itu punya main issue yang dibahas terkait dengan kajian terkait dengan kebijakan publik. Tentu Pak Fahri di kabinet memiliki pandangan tentu yang sangat mendalam ya, karena memang berinteraksi langsung dengan pemerintahan. Saya mohon arahannya terkait dengan untuk apa yang harus kami lakukan dan tentu ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman di wilayah dan daerah. Karena ini namanya bidang kebijakan publik. Ada beberapa milestone yang menarik untuk menjadi pemahaman dari seluruh kader ya. Saya itu lulus di Fakultas Ekonomi UI itu sebenarnya selesai kuliah itu 95 udah selesai, 96 lah. Cuman setelah itu kemudian cari pekerjaan, jadi wartawan, jadi staff di beberapa tempat waktu itu. Begitu lulus 97, yang menarik itu, saya diajak oleh Pak Ketum untuk kuliah lagi, gitu. Itu menariknya itu. Jadi 97 akhir, kalau tidak salah, beliau malah yang ngasih lihat saya, ini ada program baru nih di UI, namanya MPKP, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Yang waktu itu kebetulan direktur pertamanya itu Ibu Sri Mulyani. Setelah selesai menjadi direktur di LPM, kemudian beliau jadi ini. Mendaftarlah kami berdua ini karena kami kan tetangga di Hutan Kayu situ. Mendaftar dan kita berdua diterima. Sejak itulah tahun 97 itu kita kuliah. Karena kita memang sudah ada circle di Fakultas Ekonomi UI itu. Karena Pak Anies itu mengajar di program, ada bukunya itu, di program extension, itu mengajar ekonomi Islam. Ada bukunya itu ceramah-ceramah beliau, dan beliau kan belum ada kayak sekarang ya. Tapi udah sering betul tuh nulis tuh, kerangka-kerangka dasar pengetahuan tuh beliau tulis.
termasuk kerangka dasar ekonomi Islam yang relatif tebal itu, lebih dari, saya kira hampir lebih dari 200 halaman kali itu buku ya. Nah, akhirnya kita dengan beliau punya circle lah di Fakultas Ekonomi. Jadi dulu almarhum Pak Faisal Basri, kemudian ada sekarang yang masih hidup Bapak Mustafa Edwin Nasution, dan beberapa dosen lainnya, ada Ibu Nur, istrinya Pak Azhar itu yang juga ngajar di FEUI. Kita bikin pengajian rutin untuk kajian ekonomi Islam ini. Pak Faisal almarhum sering hadir, Pak Mustafa Edwin juga hadir, dan beberapa yang lain. Kebetulan kami di Forum Studi Islam dulu membuat namanya KEI, Kajian Ekonomi Islam, yang sekarang ini cukup unik juga setelah kami meninggalkan Fakultas Ekonomi itu, ada 2 jurusan ekonomi Islam di sana, bisnis Islam dan ekonomi Islam. Nah, singkat cerita kembali tadi itu, karena circle itu mungkin beliau terdorong untuk kuliah. Nah, mondar-mandir lah kami ya, tiap pagi itu dari Hutan Kayu, ya, kadang-kadang kita jalan kaki sampai ke Cikini situ kita naik kereta ke Depok tiap hari. Di akhir 97 nyangklong gitu berdua naik kereta. Itu pertama ya. Jadi ini valid nih bidang kebijakan publik nih, karena kami berdua pernah kuliah kebijakan publik. Ini ada yang lanjutin nih, Zahra. Yang menarik itu karena Ketum ini kan S1-nya kan bisa bilang syariah ya, dan bahasa mungkin. Saya kebetulan ekonomi mikro. Jadi waktu matrikulasi statistik itu cukup seru juga. Belajar uji-uji statistik ya. Ini apa ini kata Pak Ketum. Tapi ya itu menarik. Nah, tapi tidak lama setelah itu kemudian kita reformasi datang, karena di awal tahun 98 itu suasana nasional, atau di akhir tahun 97 itu suasana pergolakan. Ini kita bicara 98 ya, 98 awal itu udah pergolakan di mana-mana, terutama setelah 97 kabinet baru dibentuk oleh Pak Harto. Akhirnya kita diganggu lah oleh kegiatan aktivisme mahasiswa, karena kita di kampus juga cukup aktif. Nah, bulan Mei Pak Harto jatuh dan kita juga nggak kuliah lagi. Cuman sampai ujian tengah semester tuh. Saya nggak tahu nilai statistiknya, Ketum lupa saya. Mesti dicek itu nanti. Nah, jadi itu satu ya. Jadi memang kebijakan publik adalah salah satu jantung dari partai politik. Karena itu saya kira terima kasih Bu Sarah dan teman-teman nanti memimpin dan mengarahkan bidang ini menjadi bidang yang kuat gitu. Karena sebenarnya partai politik itu dipersiapkan untuk mengurus negara. Dan karena dia dipersiapkan untuk mengurus negara, maka pengetahuan paling kuat yang harus dia miliki adalah tentang kebijakan publik. Oleh sebab itu saya kira kalau dulu mesiu-mesiunya perperangan itu atau panah-panah dalam perang zaman dahulu itu adalah bentuknya fisik, maka di dalam perang kita hari ini mesiu-mesiunya adalah rumusan-rumusan tentang kebijakan publik. Ya. Kalimat-kalimat yang kita ungkap dalam komunikasi kita dengan publik yang berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan itu karenanya kesadaran untuk melakoni kebijakan publik ini memang harus cukup serius. Jadi benar itu mulai berviral video dan sebagainya, karena kita perlu lawan orang. Kita ini harus jago di ruang publik, jangan di kandang sendiri. Jadi bikin podcast, bikin video kecil untuk kemudian diserang oleh orang, dipertanyakan basis teoritisnya, dipertanyakan datanya, itu adalah hari-hari dari perjuangan kita melatih diri. Kalau dahulu orang dalam zaman peperangan itu mengasah parang, mengasah pedang dan melatih jurus, di sini kita memperkuat basis teoritis dan sumber data kita ketika berkomunikasi. Maka latihannya juga harus makin tajam, ya. Nah, disinilah sebenarnya nanti mentalitas
politisi yang agak mirip dengan mentalitas tentara, nggak boleh kapok, nggak boleh gampang menyerah, nggak boleh gampang dikalahkan, nggak boleh gampang dipatahkan. Itu adalah kultur kita di dalam berpolitik ini. Karena itulah saya kira kita begitu mengumumkan diri atau berjanji mau menjadi orang politik, yaitu kita harus sadar bahwa politik ini adalah medan peperangan zaman sekarang yang tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan senjata dan mesiu, tapi dia menggunakan kata-kata. Karena itulah kata-kata kita harus semakin berbobot, harus semakin kuat dan tajam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita setelah melalui pergolakan yang panjang dan partai kita berdiri, teman-teman mungkin sudah mempelajari tentang partai kita. Saya ingin menceritakan keunikan Presiden Prabowo, karena paling tidak hampir 5 tahun ke depan pengaruh beliau dalam politik Indonesia akan sangat kuat sekali. Karena itu kita mesti cara melihatnya benar ya. Kebetulan saya mengenal dan Pak Anies juga mengenal Pak Prabowo cukup lama, dan saya 3 pilpres terakhir juga jadi jubir beliau, jadi kira-kira ngerti Pak Prabowo itu. Secara pribadi begini, mungkin kalau kita lihat semua presiden di Indonesia yang punya tradisi aristokrat mungkin ya, dari keluarga para pemimpin yang solid itu, mungkin Pak Prabowo yang paling kuat. Gitu. Dan akhirnya kan beliau tidak memilih jadi sarjana di luar negeri, padahal beliau itu lulus di University of Washington, tapi beliau memilih jadi tentara, terutama karena 2 paman beliau, Subianto dan Sujono, syahid di dalam peristiwa Lengkong bersama Daan Mogot. Nah, jadi banyak keunikannya Pak Prabowo ini. Satu, tadi lahir dari keluarga aristokrat, berpendidikan tinggi, mapan begitu, dan punya tradisi berpikir tentang negara sejak awal. Jadi kalau kita bicara aristokrat itu artinya ini bukan politisi dadakan yang baru berpikir politik ketika masuk partai. Tapi orang sudah tumbuh dengan tradisi berpikir politik. Satu, yang kedua juga tumbuh dalam tradisi berpikir akademik. Karena baik kakek beliau terutama ya pada zaman pasca kemerdekaan, kemudian Orde Lama dan Orde Baru, ada satu buku yang ditulis oleh Pak Margono, kakek beliau nanti ada di sini, yaitu tentang renungan 3 zaman itu, zaman Belanda, zaman Orde Lama, dan zaman Orde Baru. Jadi tradisi akademiknya kuat. Ya, bapak beliau adalah pendiri Fakultas Ekonomi UI dan lagi-lagi adalah seorang disebut begawan ekonomi, karena dia tidak saja meletakkan fondasi ilmu ekonomi, tapi mengajarkannya sebagai satu pergerakan baik berpikir maupun bertindak. Gitu, karena menurut beliau ilmu ekonomi tidak boleh berhenti pada teori-teori, tapi harus bekerja dalam tata ruang implementasi gitu. Jadi kita memiliki kemewahan Pak Prabowo sebagai pemimpin kita sekarang ini yang dalam pikiran saya ya dengan tradisi seperti itu mungkin beliau sudah harusnya jadi presiden 25 tahun yang lalu, karena itu sudah menjadi pikirannya. Ya kan? Saya ketemu sekitar tahun 94, itu dia sudah bicara revolusi putih, bahwa orang Indonesia harus minum susu. Ya kan? Sejak kecil itu sudah bicara tentang itu. Sebagai Danjen Kopassus, dia udah berbicara tentang mewaspadai ketimpangan gitu. Yang beliau juga sampai sekarang katakan. Jadi kalau kita baca semua buku-buku beliau itu intinya kan cuma 2. Satu, menghentikan kebocoran. Ini yang orang sering salah paham. Cara berpikir beliau sebelum menjadi presiden. Ya sekarang orang kan lebih banyak menyesuaikan diri. Tapi kan sebelum beliau menjadi presiden kan banyak orang yang nggak mau percaya kan. Tapi sekarang karena beliau jadi presiden ya banyak orang menyesuaikan diri bahwa benar bangsa kita ini mengalami kebocoran yang luar biasa. Kebocoran inilah yang kemudian beliau hadapi dengan cara memberantas korupsi sekarang dan mendisiplinkan terutama mereka yang bermain di sektor sumber daya alam,
mendisiplinkan supaya apa yang mereka rusak itu tadi, quote unquote, dengan apa yang mereka bayar harus setimbang. Ini orang merusak tanpa bayar. Kan Pak Prabowo sekarang datang kira-kira, oke ya kamu sudah ngerusak ya tapi bayar ya. Memang setelah itu kita berbicara recovery Pak. Kita mulai bicara carbon trading, bahkan beliau orang yang paling penting di partai beliau dan di keluarga beliau, Pak Hashim, sekarang adalah special envoy untuk ekonomi green yang berbicara dan berpidato di seluruh dunia untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam green economy. Jadi itu yang pertama, hentikan ini kebocoran, kata beliau. Yang kedua itu adalah hentikan ketimpangan, gitu. Sebab tidak ada negara yang punya masa depan kalau negara itu timpang, ya. Mengutip kalimat dari mentor saya yang juga sahabat dekat Pak Prabowo, karena saya termasuk dipertemukan oleh beliau Pak Adi Sasono almarhum dulu. Beliau bilang yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, kata beliau begitu dulu kalau lagi pidato itu. Jadi itu mesti dihentikan ketimpangan ini. Caranya adalah ya kita mesti membereskan soal-soal dasar yang menjadi sebab ketimpangan. Karena itulah kayak makan bergizi itu kita mesti dari awal memperbaiki fisik bangsa ini. Ya kan? Ya sekarang orang ngetawain pemain sepak bola katanya kebanyakan dari luar, ya memang itu adalah ongkos yang harus kita bayar karena kita nggak pernah mereparasi fisik dari anak-anak Indonesia sehingga sedikit-sedikit kesleo, sedikit-sedikit luka, patah dan sebagainya karena kalsiumnya kurang, ya kurang minum, tidak ikut dalam revolusi putih dan sebagainya. Jadi itu dua hal ini paling tidak. Dan dua inilah letak dari seluruh kebijakan lainnya. Mau hilirisasi dan sebagainya itu ada letaknya di situ. Nah jadi saya kira kita di antara yang paling penting di kebijakan publik itu adalah membaca arah Pak Prabowo gitu. Karena saya bayangkan ya kalau seperempat abad yang lalu beliau sudah berpikir tentang semua kebijakan ini. Sudah berpikir tentang revolusi putih. Pak Mitro tahun 88 udah bicara tentang Danantara. Tahun 94 sudah bicara tentang kebocoran. Dan itu beliau bilang, itu guru saya karena beliau sering. Dia bilang dalam sarapan itu bicara dengan bapaknya secara mendalam begitu. Jadi kalau sekarang beliau ungkapkan judul-judulnya, kita perlu penafsir yang hebat. Dan kita di Partai Gelora ini harus menjadi penafsir yang hebat. Karena itu kita perlu membaca pikiran-pikiran beliau, sebab saya mohon maaf juga, ya tidak bisa kita hindari orang mau, katakanlah dia hebat atau dia prominent selama ini sebagai birokrat atau sebagai ekonom lalu atau sebagai politisi, sekarang misalnya bergabung dengan Pak Prabowo, belum tentu dia bisa mengerti atau menjaga jarak dari pikiran-pikiran Prabowo dengan dirinya. Mengingat katakanlah selama ini nggak pernah mau tahu dan tidak pernah mau percaya dengan Pak Prabowo. Kebetulan kita selama ini yang relatif bisa dibilang yang dianggap percaya dengan pikiran-pikiran Pak Prabowo selama ini. Nah, jadi itu pertama saya kira karena ini akan punya pengaruh dalam jangka panjang dan kita sekali lagi Partai Gelora dulu kita mengatakan kita ingin menjadi penafsir konstitusi, kita menjadi penafsir dan pemberi arah baru ya. Dan karena itu, karena kita adalah bagian dari pemerintahan, kita harus menjadi penafsir dari posisi politik Pak Prabowo. Dan itu harus dinyatakan dengan confident. Gitu. Ya, jadi jangan kita ragu dalam memahami dan memikirkan itu. Karena itulah tadi, coba kita beyond, agak melampaui. Karena sekali lagi gagasannya memang hebat. Gitu. Memang kan kita karena di pemerintahan, tetap aja nih arah pemerintah ini kita pengen dapat penjelasan juga, keterangan juga dari Pak Fahri. Ini benar sudah kita on the track nih pemerintahan kita, sehingga kita yang pendidikan ya Pak. Biar kan gitu. Sehingga kemudian nanti ketika kita mengkritisi atau memberikan masukan pada pemerintah berkaitan dengan kebijakan publik versi kita Partai Gelora, khususnya saya di bidang pendidikan, ini kita sudah, pemerintahan kita sudah on the track nih, gitu loh. Itu penting juga menurut saya. Ya. Memang maksud beliau itu adalah
orang Indonesia itu, mohon maaf aja kalau kita bicara gizi, itu kan kita mau istilahnya itu, mereparasi manusia Indonesia. Yang dari awal beliau kritik kan, saya pergi ke daerah, ada anak umur 12 tahun tapi seperti umur 7 tahun. Dia bilang begitu. Beliau nggak tega ngelihat ada orang sampai tuanya kerja dari penarik beca. Dia nggak tega melihat kemiskinan, ya. Bahkan kadang-kadang dalam rapat kabinet itu beliau celetukannya itu tajam sekali gitu. Jadi kayak kasus Naila itu, dia tiba-tiba emosi karena ada gambar seorang gadis kecil pakai kerudung begitu senyum di depan rumahnya yang ambruk, gitu. Beliau dengan nada tinggi, bagaimana kita bisa tidur kalau ada orang masih seperti ini di Indonesia. Atau suatu hari dalam rapat kabinet beliau mengatakan, tanya kepala BPS, Ibu, kemiskinan ekstrim di Indonesia ada berapa? Kemudian ibu itu mengatakan 0,7 sampai 1% kira-kira. Itu berapa itu? Ya kan? Kalau kita hitung kan, kira-kira dari 288,5 juta penduduk Indonesia, berarti orang miskin itu kan kira-kira 2,8 atau 2,9 juta. Pakai indeks keluarga 3 per keluarga itu sekitar 1 juta keluarga. Beliau langsung bilang, itu 1 juta keluarga gimana caranya kita keluarin dari garis kemiskinan? Sekarang juga. Ayo menteri-menteri jawab. Sekarang bagaimana caranya? Mau dikasih apa? Biar kita kasih sekarang. Kita putuskan sekarang. Sampai begitu loh. Jadi soal itu memang fundamental dalam cara berpikir beliau. Jadi karena itulah mencukupkan gizinya supaya fisiknya kuat, lalu setelah itu mendemokratisir apa yang masuk ke dalam tubuhnya, termasuk pendidikannya, karena pendidikan ini mau dibikin kontennya harus gratis, tidak boleh ada pendidikan untuk orang kaya berbeda dengan untuk orang miskin, sehingga nanti tadi itu, yang sekolah berkesempatan sekolah di sekolah-sekolah mewah, pergi ke luar negeri dan sebagainya, terus-menerus menjadi orang kaya dan pemimpin, sementara orang-orang miskin ini terus-menerus menjadi orang miskin. Karena itu yang beliau hindari, karena itulah kemudian fisiknya, pengetahuannya, nanti jiwanya dalam konseling-konseling. Karena zaman sekarang ini apalagi banyak sekali persoalan kejiwaan di anak-anak muda kita, itu beliau mau demokratisir supaya semua anak Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama. Bottom line-nya itu. Kalau bicara soal keahlian, pendidikan, universitas dan sebagainya, saya kira mimpi terbesar Pak Prabowo kalau kita lihat dari cara berpikirnya itu adalah negara industri. Dan negara industri itu artinya kelas menengah dan angkatan kerja yang punya pengetahuan yang baik untuk memberikan nilai tambah yang kuat di dalam perekonomian kita sehingga kita tidak terus-menerus menjadi produsen bahan mentah saja, tapi yang memberikan value added kepada ekonomi kita. Kalau kita tarik jauh ke belakang di era reformasi, salah satu tuntutan dari mahasiswa, geng Pak Fahri dan kawan-kawan 98 itu kan cabut 5 paket undang-undang politik. Nah, saya kira sampai seperempat abad pasca reformasi, 5 paket undang-undang politik yang didorong untuk dicabut oleh mahasiswa itu sudah semakin tersektoral, direvisi dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang paling update terbaru gitu terkait undang-undang pemilu. Salah satu dari paket undang-undang politik itu kan adalah undang-undang pemilu. Ada 4 kira-kira ke depan putusan MK yang harus segera diakomodir di dalam proses legislative review. RUU pemilu ini sudah masuk ke dalam prolegnas sejak lama. Pemilu akan dilakukan 2029 untuk pemilu pusat. Nasional. Kalau di putusan MK dibagi 2, pemilu pusat dan pemilu lokal. Pusat itu adalah Pilpres, Pileg DPR RI dan Pileg DPD RI serentak bersamaan di 2029. Kemudian untuk pemilu lokal, Pileg DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan Pilkada Bupati, Wali Kota, Gubernur serentak di 2031 atau di dalam bahasa putusan MK,
minimal 2 tahun setelah pemilu pusat dan atau paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah pemilu pusat. Nah, ini yang harus diakomodir di dalam RUU Pemilu. Itu untuk yang ini terkunci karena ini bukan sesuatu yang disebut sebagai open legal policy. Yang kedua adalah yang harus diakomodir di dalam proses pembahasan undang-undang pemilu dan tentu akan berkaitan dengan partai kita adalah putusan MK tentang parliamentary threshold 0%, tetapi di dalam putusan yang ini agak sedikit abu-abu kuncian dari MK sehingga masih sangat bisa dibahas ulang oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, untuk ditetapkan entah berapa persennya, karena tidak secara istilahnya tegas disebutkan angka 0. Yang jelas bahasanya adalah, kalau saya tarik lagi, seluruh perubahan kebijakan di bidang politik ini adalah bagian dari putusan MK 90 yang meloloskan Mas Gibran itu. Ada idu geni istilahnya di situ. Idu geninya apa? To abolish restriction. Menghilangkan segala bentuk barrier akses warga negara terhadap politik. Maka terkait umur dipermudah dan lain-lain dipermudah. Umur orang yang memiliki hak pilih dengan hak untuk dipilih itu harus disamakan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah putusan MK terkait presidensial threshold 0%. Ini agak kekunci di dalam putusan MK sehingga itu wajib 0%. Cuma yang parliamentary thresholdnya agak sedikit abu-abu sehingga memberi ruang kepada pembuat undang-undang untuk menafsirkan melampaui angka 0. Jadi ada 3. Yang keempat adalah terkait dengan putusan MK terakhir tentang tertutup terbuka itu. Putusan MK-nya berbunyi open legal policy. Artinya terbuka itu konstitusional, tertutup juga konstitusional, terserah apa yang menjadi keputusan daripada pembuat undang-undang. Jadi akan sangat bisa tertutup ke depan, itu sangat bisa. Dan kalaupun DPR-nya membuat tertutup, itu sah karena itu konstitusional. Di sisi yang lain, dorongan daripada teman-teman di kalangan civil society itu mulai mendorong agar campuran tertutup terbuka atau semi district. Saya kira di sini semuanya maju. Kajian kami di Polpem terkait dengan putusan MK terbaru 135, saya kira ini bagus menurut saya. Tapi nanti kita baca secara politik karena yang diuji, pasal yang diuji itu adalah pasal keserentakan. Diuji dengan apa di dalam Undang-Undang Dasar? Diuji dengan kedaulatan rakyat, pasal 2 Undang-Undang Dasar. Adanya keserentakan dari pileg DPRD sampai pilpres itu membuat setiap pemilih itu minimal harus membaca 400 pilihan caleg untuk ditusuk. Di DPRD 10 kursi kali 10, kemarin kali 8 partai. Di DPRD provinsi demikian, di DPRD RI sekalian demikian. Nah, dalam berbagai kajian memang itu membuat kualitas pemilu menjadi rendah, money politik menjadi gampang masuk karena terlalu banyak yang akan dipilih. Pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk membaca rekam jejak caleg gitu, maka harus dipisah. Karena itulah yang membuat rakyat kehilangan, kalau dalam bahasa MK, rakyat kehilangan kedaulatannya tergantikan oleh kedaulatan uang. Dalam begitu banyak pilihan, mana yang punya uang aja lah, nggak penting lah. Maka itu kira-kira ide besar dari MK kemudian memisahkan karena adanya isu konstitusional tentang kedaulatan rakyat dalam hal terlalu banyak pilihan. Saya kira ini positif secara nalar ya, tapi bagi partai kita nanti kayak gimana. Yang jelas putusannya adalah 2029 pemilihan pusat, kemudian 2031 pemilihan daerah. Sistemnya akan tergantung kepada legislative review, sementara untuk pilkadanya itu juga open legal policy, apakah dipilih oleh DPRD atau ini tergantung. Jadi akan ada perubahan 5 paket undang-undang politik yang itu kita harus engage saya kira dalam isu itu. Terima kasih. Termasuk kajian tentang afirmasi perempuan juga ya Pak Suryo. Ya, affirmative action itu akan tentu menjadi hilang jika tertutup. Yang jelas tertutup nggak ada affirmative action, nggak ada ruang affirmative action terhadap 30% perempuan. Iya.
Saya kira ya, ini diantara penjuru bicaraan yang rumit. Karena tidak saja background Pak Prabowo sebagai tentara, meskipun beliau adalah seorang intelektual ya, tapi ketentaraan itu kan dinisbatkan dengan struktur berpikir yang monolitik. Karena memang tentara itu adalah order, dia dalam peperangan itu tidak banyak pertanyaan. Dan bahkan itu terbawa dalam manajemen hari-hari, makanya tentara nampak lebih disiplin dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang pemikir, seorang intelektual. Sehingga dalam politik pemerintahan itu sering banyak pertanyaan. Apakah Indonesia akan tetap seperti ini atau kemana arahnya? Dan apakah nanti keputusan-keputusan MK itu akan seolah-olah menegasi democratic proses yang kita sudah miliki. Sebenarnya kita harus menafsir lebih jauh lagi, karena orang itu agak bingung dengan perkembangan dunia. Di satu sisi, dalam dunia bipolar itu, ada negara-negara yang demokrasi lama yang makin lama nampak makin tidak efektif. Amerika makin kacau, kan negara-negara barat ini makin kehilangan legitimasi moral. Dia nggak bisa lagi menegakkan HAM, mereka selfish, mereka berantem sendiri, mereka nggak bisa ngurusin dirinya sendiri, apalagi mau ngurusin negara lain. Di satu sisi negara-negara demokrasi menghadapi itu sekarang di Amerika, di Eropa, dan di beberapa tempat juga demikian. Di sisi lain, kita melihat ada negara-negara yang disebut otoriter, tapi punya prestasi yang dahsyat. China sebagai antitesisnya misalnya, China itu mengeluarkan orang dari kemiskinan dalam satu generasi, lebih dari 700 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Dalam satu generasi, kurang dari satu generasi. Kalau kita berbicara HAM, ya yang selama ini suka dikutukkan kepada mereka, orang Cina itu menjawab dengan cara yang lain. Apakah kalian tidak melihat bahwa menyelamatkan 700 juta orang dari kemiskinan ini yang menyebabkan mereka jadi hidup layak di negeri ini yang dipimpin oleh katanya Partai Komunis ini, bukan suatu penyelamatan HAM. Seperti yang kalian perjuangkan juga dalam perspektif kalian. Padahal kalian itu cuma berurusan dengan satu tokoh politik di negara tersebut yang ditangkap, lalu kita bilang negara itu pelanggar HAM, sementara kami menyelamatkan ini 700 juta. Nah, kita ini berada dalam dunia yang membuat bingung para pemikir. Di mana sebenarnya kaki kita berada? Oleh sebab itu, menurut saya ya, dalam perspektif politik dan pemerintahan itu, kita ini terlalu besar kalau untuk ikut-ikutan. Kita ini terlalu besar untuk jadi embel-embel. Itu yang saya kira yang suka menggetarkan hati saya kalau mengutip kata Bung Hatta dulu itu. Beliau bilang, lebih baik aku melihat bangsa ini tenggelam di dasar lautan daripada dia menjadi bangsa embel-embel gitu. Artinya kita bangsa Indonesia ini adalah alternatif dari sistem. Yang orang itu ekstrim pada kiri dan kanan, ya yang kita kasih contoh tadi, kita mesti punya determinasi. Karena itulah kita perlu punya model. Saya kira Pak Prabowo berada di posisi itu. Dia ingin mencari model yang tidak, kalau di dalam orang Islam dulu itu, waktu terjadi revolusi Syiah di Iran dulu itu, la gharbiyah wala syarqiyah, Islamiyah filmiyah. Jadi itu tidak ikut-ikutan gitu loh. Kita harus menjadi negara besar yang memproduksi ideologi dan politik juga, sistem pemerintahan juga. Dan model-model ini kita harus mencerdaskan diri untuk menemukan fleksibilitas dalam menemukan model gitu. Makanya saya termasuk bersyukur dengan putusan MK, karena dari dulu saya mengatakan pilihannya sederhana. Anda mau pemilu berbasis kepada cabang kekuasaan sehingga legislatif lebih dulu, baru kemudian eksekutif, atau rezim pusat daerah, pusat dulu baru daerah. Sekarang yang dipilih pusat daerah. Kalau soal engagement antara yang dipilih dan pemilih, kalau menurut saya ekstrimnya adalah sistem distrik atau proporsional tertutup, tapi di satu dapil satu kandidat, gitu loh. Sehingga mendekatkan antara orang itu dengan dapilnya. Itu pilihan-pilihan yang harus ditegaskan dan harusnya itu menjadi sikap politik dari Partai Gelora yang konkret gitu. Karena itulah pengalaman kita dan itulah formulasi yang kita mau ajukan. Saya kira itu yang di pemerintahan, banyak yang lain tapi nanti kita bahas gitu ya. Dari kemarin itu sebetulnya saya sudah berpikir, saya mau ada di mana. Ini kan seperti dua mata pedang, sementara partai ini ada di dalam pemerintahan, jadi mainnya mau seperti apa gitu loh. Nah,
Ada masalah-masalah lingkungan hidup sebenarnya yang tengah dialami oleh kita sebenarnya, yang menciptakan banyak kerusakan. Pada akhirnya saya melihat seperti ini, Pak Mari. Sebagai sebuah partai baru, kita perlu merangkul banyak orang. Sehingga saya coba mengangkat isu yang happy dilakukan oleh orang lain. Orang lain akan suka melakukannya tanpa harus berpikir jelimet. Yang pertama itu lewat ekonomi plastik. Ekonomi plastik itu akan menjadi satu bagian kampanye Gelora. Itu tujuannya itu adalah menekan sampah plastik, kemudian mendorong produsen-produsen untuk mulai memikirkan kemasan-kemasan plastik. Kita mungkin nggak tahu ya bahwa kemasan 600 ml air dalam kemasan itu sebetulnya tidak boleh. Yang diperbolehkan itu adalah 800, yang 600 nggak boleh sebetulnya. Dalam aturan perundangannya itu 100 ml itu nggak boleh, 400 ml itu nggak boleh, apalagi gelas. Itu sebetulnya nggak boleh. Nggak ada dalam aturan itu, seharusnya mereka mematuhi aturan itu sehingga tidak tercipta banyak plastik. Akan ditekan seperti itu. Jadi dalam prosesnya nanti akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan banyak orang dan dilakukan secara fun, ya misalnya nempelin stiker di tukang nasi goreng, selamat Anda sudah tidak menggunakan styrofoam misalnya, hal-hal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan masuk dengan ekonomi berputar. Ekonomi berputar ini agak sedikit jelimet juga sebenarnya, terkait dengan kita itu dikutuk sebetulnya dengan kekayaan sumber daya alam. Karena kita punya kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak, sehingga kita tidak lagi berpikir tentang ekonomi berputar. Berbeda dengan negara Eropa yang sudah tidak punya lagi sumber daya alam, mereka dipaksa untuk melakukan sistem ekonomi berputar. Tapi kita bisa mulai pelan-pelan itu, dan bisa dilakukan secara fun, dan levelnya berbeda dengan ekonomi plastik. Kalau ekonomi plastik itu bisa dikatakan seluruh kalangan bisa terlibat. Tapi kalau misalnya ekonomi berputar, dia levelnya itu sudah main di pemerintahan, main di industri besar. Jadi itu akan butuh tim-tim yang akan melakukan lobby dan konsultasi dan membuat banyak seperti itu. Itu dua, ekonomi plastik dan ekonomi berputar. Dan yang ketiga itu yang fun juga dilakukan, yang bisa merekrut banyak orang, itu adalah menanam pohon. Yang sudah pernah kita lakukan ya? Yang sudah kita pernah lakukan dan itu mendapat respon yang banyak sampai hari ini. Janji kita menanam pohon 10 juta pohon, kita sudah menanam alhamdulillah 3.928 batang pohon. Masih kurang banyak ya Pak? Masih kurang banyak. 3.921 batang pohon kita sudah menanam. Kalau itu tambah yang saya punya, saya nanam di kampung saya 2.000 pohon durian. Nah itu berarti ya, 5.000 berarti 5.000 Pak. Ya, berarti bisa, itu kurang lebih seperti itu ya. Tahu nggak kita punya kewajiban untuk menanam seumur hidup 25 batang pohon? Enggak Pak, itu ada di mana Pak? Ada dalam undang-undangnya. Ada dalam undang-undangnya bahwa diwajibkan setiap warga Indonesia untuk menanam 25 batang pohon seumur hidup. Ya, minimal 25 batang pohon. Saya pikir itu ya 3 hal yang akan saya lakukan. Di lingkungan saya kira juga demikian. Jadi kita harus agak melampaui dari kritik seolah-olah kita merusak lingkungan, tapi kemudian menyebabkan sentuhan kita kepada apa yang kita miliki sendiri diambil oleh orang lain. Atau kita membuat rumusan ya tentang komitmen kita kepada apa yang juga global commit, tapi kita nggak mau kehilangan kesempatan untuk menggunakan sumber daya alam kita ini sebagai modal kita sendiri daripada modal orang lain. Jadi kalau menurut saya ya, apalagi kalau kita bicara historis ya, yang mengeksploitasi alam kita kan bukan kita sebenarnya untuk waktu yang begitu lama. Kenapa begitu Indonesia mau mulai hilirisasi, kita malah dipersoalkan? Kita mesti bela Pak kepentingan bangsa kita sendiri bahwa kita mau pakai sumber daya alam kita untuk kita dong di semua tempat. Di lingkungan di laut kita, di hutan kita dan sebagainya, kita mau pakai. Tapi ya kecanggihan untuk bermain di carbon trading ya dan sebagainya, di green dan sebagainya, kita juru bicarai Pak. Yang merusak bukan kita. Nah formulasi ini lagi-lagi itu harus melampaui dilema tadi. Sekali lagi kita nggak boleh dilematis, kita harus melampaui di sini. Ayo kita bikin kalkulasi yang real lah, ya. Dan cara kita
bertanggung jawab untuk membuatnya real itu ya tadi itu. Yang nakal-nakal ini benar-benar harus disikat. Mafia tambang, mafia tanah memang benar-benar jahat dan gila ini. Ya, nanti kalau di sektor infrastruktur itu mafia tanah itu gila-gilaan memang. Penumpukan dalam 25 tahun terakhir ini penguasaan tanah oleh kelompok besar tanpa kontrol negara sehingga land bank itu pindah dari negara kepada swasta itu gila-gilaan. Dan itu tidak saja merusak harga tanah dan harga tambang, tapi juga merusak pengadilan karena tarungnya itu kan di pengadilan. Tarungnya kan sogok-menyogok itu kan terjadi di pengadilan. Loh itu mesti dilawan Pak. Dan Pak Prabowo nggak akan ragu soal itu, sikat aja. Nah karena itu saya kira lagi-lagi titik seimbang gitu. Yang harus kita koreksi, tapi kita tidak boleh hilang kesadaran kita untuk membela kepentingan kita sendiri dan jangan mau ikut kepada narasi orang lain yang mengalahkan kepentingan nasional kita atas nama kepentingan mereka yang selama ini sudah berlangsung gitu. Yang lain-lain saya kira tentang circular economy dan sebagainya itu teknis sebenarnya kita harus berani memanage. Saya terus terang aja regulasi persampahan kita lemah. Regulasi tentang pemilahan tidak ada. Gaya hidup pengelolaan sampah nggak ada Pak. Orang nggak diajar bikin fertilizer dari organik atau bikin biofuel dari organik itu nggak diajarin. Padahal itu teknis sekali dan itu gampang. Kalau setiap rumah itu ada pengelolaan sampah yang baik atau setiap RT yang jumlahnya di Indonesia 1,2 juta RT diajar untuk mengelola sampah lingkungannya itu pastilah. Tapi karena nggak ada akhirnya penyelenggaraannya tidak nampak. Semua kota di Indonesia ini tidak ada yang menang melawan sampah. Tidak ada satupun. Saya udah lihat seluruh Indonesia tidak ada satupun kota dan daerah yang menang melawan sampah. Nah ini kita advokasi Pak. Ya, saya ketemu dengan beberapa pejabat kunci di pengelolaan lingkungan. Saya kira di situ masih belum solid ya cara berpikirnya gitu. Pak Fahri, saya mau menggarisbawahi terhadap program kita sebelumnya di Partai Gelora mengenai stunting. Jadi kan ini terkaitan sama pangan kita di Indonesia yang sebetulnya cukup marak dan banyak sekali harga turun naik ya. Terkait masalah stunting ini akhirnya kan menjadi programnya Pak Presiden terkait makan siang gratis. Ya kan? Di situ sebetulnya tujuannya adalah stunting itu udah nggak ada di Indonesia. Makanya kenapa program Pak Presiden untuk memberikan makan siang gratis untuk ibu menyusui, terus juga ibu hamil dan balita, juga anak-anak SD dan sekolah-sekolah. Nah, di sini kita juga melihat bahwa anggaran terhadap Badan Gizi Nasional itu melebihi dari anggaran APBD. Program ini adalah program unggulannya Pak Presiden yang seharusnya kita juga mengikuti atau kita memonitor anggaran-anggaran ini sebenarnya sudah masuk dan sudah benar enggak, kita lihat pangannya yang diberikan apakah sudah layak. Pangan tadi saya kira sudah include tadi Pak Prabowo selalu mengatakan energi security, food security. Ya, bahwa kedaulatan ada pada kemampuan kita untuk menyediakan stok pangan bagi warga negara kita. Itu tahap satu. Tahap kedua tentu kualitasnya. Makanya sebenarnya daripada orang itu terus-menerus dibanjiri oleh impor yang kita tidak tahu kontennya dan sebagainya, harusnya kita mendorong produksi lokal yang standar dan kualitasnya tinggi. Saya percaya Indonesia itu nggak bisa dikalahkan dalam produk budaya termasuk makanan, termasuk seni dan sebagainya. Karena ini bangsa yang memang tumbuh dengan kultur seni yang sangat kuat. Dan salah satu produk-produk kebudayaan dan seni itu adalah makanan. Kebetulan menterinya ini, sahabat saya Pak Fadlizon, itu concern sekali dengan itu. Mana yang merupakan penguatan budaya lokal, termasuk kuliner dalamnya itu saya kira harus juga menjadi bagian dari concern kita. Selain itu berhubungan dengan pariwisata dan sebagainya, tapi ini adalah tentang daya tahan kita untuk tidak terpengaruh oleh lidah orang lain, kira-kira begitu. Untuk ekonomi pembangunan kerjanya itu mungkin ada di 3 tahapan. Yang pertama tentu saja
kita akan membuat kajian dan produknya adalah naskah akademik, dan memang untuk isu yang akan diangkat itu tergantung dengan prioritas mana dan hasil kesepakatan dari bidang kebijakan publik itu gitu. Misalnya kalau ekonomi kan pastinya nanti ada transportasi, ada infrastruktur, ada energi juga, lingkungan bahkan, dan misal social housing juga dan sebagainya. Terus untuk selanjutnya ketika sudah dikerjakan naskah akademik itu nantinya akan ada produk berupa polis memo gitu. Polis memo yang akan kita tujukan untuk pembuat kebijakan yang ada di pemerintahan. Dan selanjutnya dari naskah akademik itu nanti tugas yang selanjutnya adalah keterbacaan. Keterbacaan itu maksudnya bagaimana naskah akademik kita bisa dibaca tidak hanya untuk pembuat kebijakan tapi juga untuk masyarakat luas. Nah itu adalah tugas dari kita. Terus yang selanjutnya setelah keterbacaan sudah kita laksanakan, yaitu bagaimana untuk aksinya, seperti itu. Ini bidang ekonomi ini banyak mengkaji bagaimana on the way ke laju pertumbuhan 7-8% ya. Soal ekonomi dan infrastruktur, saya memasok atau melihat ini dalam cara berpikir begini. Makanya itu nanti kita lingkup tentang cara melihat transisi. Saya dengan Pak Ketum dulu meyakinkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk berkongsi, berrekonsiliasi. Dan alhamdulillah hasilnya baik. Mereka bergabung dan kita menang gitu. Dan sekarang kita adalah menjadi bagian dari pemenang. Jangan sampai kita menyesali ya rekonsiliasi yang kita yang membuat sebenarnya. Kita ini penyokong dari gagasan rekonsiliasi. Nah, termasuk juga dalam cara kita melihat sequence dari kebijakan, termasuk infrastruktur dalam hal ini. Jadi apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi itu jangan dirusak, tapi dilihat sebagai kontinuasi, keberlanjutan dari apa yang ada. Infrastruktur misalnya, kita mesti membela apa yang sudah dilakukan itu, korupsinya silakan dikejar ya. Tapi bahwa itu sudah ada, maka selanjutnya adalah kita melengkapi. Kami di perumahan misalnya ingin semua infrastruktur Pak Jokowi itu tinggal ditaruh rumah aja. Karena infrastruktur itu seperti jalan misalnya itu adalah TOD dia, Transit Oriented Development. Di mana ada infrastruktur harusnya di situ ada rumah supaya orang tuh jalan kaki, naik kereta, pulang naik kereta dan harga transportasi menjadi murah. Sehingga orang tuh hidup jangan lebih layak karena biaya hidup yang lebih murah. IKN termasuk kita bahas ya, menurut saya ya nggak boleh lari dari situ. Itu juga demikian. Apa sih salahnya membangun kota? Ya, orang konglomerat yang bikin kota, masa negara nggak boleh bangun kota? Letakkanlah IKN itu dalam tangga kita dalam 100 tahun 2045 nanti kita perlu wajah baru, kita perlu perspektif baru. Indonesia ini belum punya kota yang melambangkan dan meringkas negara yang rumit ini gitu. Orang kalau pergi ke Australia, pergi ke Canberra, seluruh cerita tentang Australia ada di sana. Orang pergi ke Washington DC, seluruh cerita tentang Indonesia ada di sana. Tentang Amerika. Nah kita itu mau kemana? Untuk menjelaskan Indonesia. Jadi menurut saya paling tidak tugas IKN itu sebagai diorama bagi Indonesia untuk mengembalikan memori kolektif kita sebagai bangsa, ada fungsinya. Nggak usah kita, ini udah selesai investasinya, udah ratusan triliun, masa disesali terus-menerus? Ya, kita mesti melihat ke depan dan saya percaya apa yang ada ini kita sebagai partai yang berideologi rekonsiliasi, saya kira harus bisa melihat kebaikan dari semua pemimpin. Kita nggak mau terjebak kepada memaki-maki masa lalu sehingga kita gelap masa depannya. Nah mungkin di basis dari cara berpikir kebijakan publik itu harus juga rekonsiliatif caranya supaya kita enak ngomongnya. Sebab saya terus terang aja, saya sendiri kan saya sering bilang di mana-mana kita ini tumbuhnya di parlemen dengan mentalitas oposisi. Tapi sekarang begitu kita menjadi bagian dari pemerintahan, kritis boleh, tapi kita harus tahu bahwa kita ini sekarang pegang kendali di tidak semua tempat tentunya yang bisa memberikan pengaruh positif kepada pemerintahan. Dan pemerintah ini memerlukan. Jadi Gelora TV itu dan keaktifan kita bermedia dan sosial media tidak boleh redup.
Justru kita yang memberikan tafsir terhadap keadaan ini secara berani, ya. Apa istilahnya orang dulu tuh kalau nasihatin saya, kul bi fakhrin, mengucapkannya dengan gagah berani, ya. Nggak boleh kita malu-malu, ada perasaan bersalah karena menjadi bagian dari pemerintahan, karena ya kita yang harus lawan. Kita yang harus menjelaskan maksud baik dari Pak Prabowo dan pemerintahan ini. Nggak boleh malah kita kelihatan seperti melemah gitu. Saya kira itu garis besar dari pikiran kebijakan publik yang saya usulkan. Baik, terima kasih banyak Pak Fahri. Tadi ada banyak poin-poin yang disampaikan Pak Fahri ya kepada kita semua untuk satu, meyakini bahwa ini adalah tools jantung, kebijakan publik adalah jantung dari partai politik, karena memang di sini kita bicarakan narasi-narasi dan memang ini sesuai dengan dasar pendirian Partai Gelora. Dan kemudian ini Pak, kemarin teman-teman juga sudah membedah paradoks Indonesia, jadi pikiran-pikiran Pak Prabowo yang tertulis detail dalam bentuk angka-angkanya juga sudah dipahami, karena ini Pak Ruli juga ikut ya di dalam pembahasan dulu di tim Dewan Pakar ya. Jadi itu sudah masuk ke dalam dokumen pembangunan juga. Tapi masih banyak hal yang harus kita pelajari dan kemudian juga tentu harus kita tingkatkan kapasitas kita masing-masing dan kita harus terus bersuara karena kita harus yakin bahwa kita ini berpolitik untuk tujuan besar. Ada tadi satu hal yang menarik ya, bahwa kita ini berperang tanpa di zaman modern dan senjatanya itu adalah kata-kata. Tentu kata-kata yang memiliki dasar. Terima kasih banyak Pak Fahri atas waktunya dan kemudian juga arah kebijakannya. Teman-teman di sini dan juga sahabat Gelora yang menyaksikan, ini tentu mendapatkan banyak hal ya, dan dalam 5 tahun ke depan kita berharap kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ya, bahwa Indonesia harus jadi tidak terperangkap dalam kondisi negara yang berpendapatan yang biasa-biasa aja. Kita harus jadi negara maju, menyongsong nanti Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak Pak Fahri. Kita berakhir di sini dan kita nanti akan sambung lagi dalam program-program kebijakan publik yang akan datang.